Mohon maaf. Selanjutnya adalah lanjutan dari materi yang ke-13, yaitu standar penilaian dari PAP dan PAN. Nah, standar atau penilaian acuan dari PAN yang dikenal juga dengan standar yang mutlak berusaha menafsirkan hasil tes yang diperoleh siswa dengan membandingkannya dengan patokan yang telah ditetapkan. Sebelum hasil tes diperoleh atau bahkan sebelum kegiatan pengajaran dilakukan, patokan yang akan dipergunakan untuk menentukan kelulusan harus sudah ditetapkan. Berhubung standar penilaian dari PAP ini ditentukan secara mutlak, banyaknya tes yang memperoleh nilai tinggi atau jumlah kelulusan tes banyak akan mencerminkan penguasaannya terhadap materi yang disampaikan. Pengolahan skor mentah menjadi nilai dilakukan dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menggabungkan skor dari berbagai sumber penilaian untuk memperoleh skor akhir. Yang kedua, menghitung skor minimum penguasaan tuntas dengan menerapkan presentasi batas minimal penguasaan atau BMP. Kemudian yang ketiga adalah menentukan tabel konversi. Kemudian pada PAN atau penilaian acuan norma, di sini dikenal pula dengan standar relatif atau norma kelompok. Pendekatan penilaian ini menafsirkan hasil tes yang diperoleh tes dengan membandingkan dengan hasil tes lain dalam kelompoknya. Alat pembanding tersebut yang menjadi dasar standar kelulusan dan pemberian nilai ditentukan berdasarkan skor yang diperoleh tes dalam satu kelompok. Jadi pada PAN ini dia secara berkelompok. Kelemahan sistem PAN adalah dengan tes apapun dalam kelompok apapun dan dengan dasar prestasi yang bagaimanapun, pemberian nilai dengan sistem ini selalu dapat dilakukan. Karena itu penggunaan sistem PAN dapat dilakukan dengan baik apabila memenuhi syarat yang mendasari kurva normal, yaitu yang pertama, skor penilaian terpencar atau dapat dianggap terpencar sesuai dengan pencaran kurva normal. Yang kedua, jumlah yang dinilai minimal 50 orang atau sebaliknya 100 orang ke atas. Nah, adapun di sini dalam PAN, yang pertama mengklasifikasi siswa dalam kelompoknya, yang kedua menentukan peringkat siswa dalam grupnya, yang ketiga menyeleksi siswa berdasarkan prestasi apa adanya dan pembanding anggota kelompoknya. Kemudian pada PAP, jadi di sini saya menjelaskan perbedaan PAN dan PAP. Kemudian yang selanjutnya adalah penentuan pada PAP adalah penentuan prestasi siswa dalam mencapai tujuan pengajaran. Yang kedua, menyeleksi siswa atas dasar kualitas prestasi. Yang ketiga, mengukur keefektifan pengajaran atau metode, teknik, pemilihan bahan, penggunaan alat dan sebagainya. Yang keempat, umpan balik bagi perbaikan pengajarannya. Yang kelima, mengetahui kelemahan atau kesulitan siswa di dalam pengajaran remedial. Adapun PAN digunakan pada tes akhir, kemudian tes seleksi, yang ketiga adalah tes prognostik. Kemudian pada PAP dia menggunakan tes akhir atau sumatif, tes seleksi dengan acuan di luar kelompok, kemudian tes formatif atau tes pembinaan dan dalam pengajaran. Yang kemudian yang keempat adalah tes diagnosis atau mengetahui jenis penyebab kesulitan belajar siswa. Sekian dari materi yang ke-13. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.